Di video kali ini, kita akan mengulik satu topik yang sangat krusial, yaitu tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia di Indonesia. Apa saja faktor yang membuat SDM kita dianggap masih rendah? Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Yuk, kita bahas bersama-sama. Sebelum kita menyelami persoalan yang lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu SDM. Secara sederhana, SDM adalah aset terpenting dari setiap negara atau organisasi. SDM meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan potensi kreatif yang dimiliki setiap individu. Kualitas SDM akan menentukan sejauh mana bangsa bisa bersaing, terutama di era globalisasi yang serba cepat ini. Pentingnya SDM tak hanya diukur dari angka IQ atau pencapaian akademis, tapi juga dari cara berpikir inovasi serta kemampuan mengadaptasi perubahan. Saat teknologi dan informasi berkembang pesat, kualitas SDM yang mumpuni menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan meraih kemajuan ekonomi serta sosial. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia bisa melangkah lebih jauh mulai dari sektor industri, pemerintahan, hingga pengembangan teknologi kreatif. Meskipun kita kaya akan sumber daya alam, kenyataannya masih banyak halangan yang membuat kualitas SDM Indonesia belum optimal. Ada beberapa faktor utama yang sering kita dengar dan lihat di berbagai diskusi, baik di media maupun di kolom komentar. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kemalasan dan alasan yang menghalangi inisiatif. Salah satu kritik yang sering muncul adalah budaya kemalasan. Bukan hanya kemalasan dalam arti fisik, melainkan juga kemalasan berpikir dan berinovasi. Sikap mengelak. Ada kalanya kita mendengar alasan, buat apa repot-repot mengejar dunia, mending fokus ke akhirat. Padahal, tidak salah untuk memiliki nilai spiritual, namun ketika alasan tersebut dijadikan dalih untuk tidak berusaha mengembangkan diri, hal itu justru menghambat potensi yang sebenarnya bisa dibangun. 3 tingkat kemalasan. Pertama, seseorang yang menyadari kekurangannya dan berusaha melawan rasa malas. Kedua, seseorang yang membiarkan kemalasan menguasai hidupnya tanpa upaya perbaikan. Dan ketiga, yang paling merugikan, yaitu yang selalu mencari-cari alasan untuk menutupi kemalasan tersebut. 2. Mitos banyak anak banyak rezeki. Ungkapan banyak anak banyak rezeki sudah sering terdengar di masyarakat kita. Padahal secara logika dan fakta ekonomi, semakin banyak tanggungan, semakin besar pula beban biaya yang harus dipenuhi. Asal-usul sejarah. Menurut beberapa catatan sejarah, ungkapan ini muncul pada masa kolonial untuk mendorong pertumbuhan penduduk agar bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam sistem tanam paksa. Meski zaman telah berubah, pola pikir ini masih tersimpan di benak banyak orang, sehingga tanpa disadari, mereka menganggap bahwa memiliki banyak anak otomatis berarti kemakmuran. Dampak negatif, ketika ekonomi keluarga tidak mampu mendukung, kualitas pendidikan dan gizi anak bisa terabaikan, yang kemudian berujung pada generasi yang kurang siap menghadapi tantangan global. 3. Logika mistika dan pemikiran tidak rasional. Logika mistika adalah cara berpikir yang mengaitkan setiap masalah dengan unsur-unsur gaib atau mistis, sehingga mengesampingkan analisis rasional dan empiris. Contoh kasus, pernahkah kamu mendengar alasan jualan tidak laku karena ada energi negatif di sekitar lokasi toko? Atau cerita tentang minum abu buku agar jadi pintar, konsekuensi. Dengan terlalu mengandalkan kepercayaan mistis, masyarakat cenderung mengabaikan upaya untuk melakukan evaluasi kritis dan perbaikan nyata. Hal ini membuat mereka sulit menemukan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi karena fokusnya beralih ke hal-hal yang tidak dapat diukur secara logis. 4. Kurangnya kemauan untuk berpikir kritis. Di zaman serba informasi seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis sangatlah penting. Namun, sayangnya, budaya untuk mempertanyakan dan mencari tahu kebenaran masih minim. Pasif terhadap informasi. Banyak orang cenderung menerima informasi begitu saja tanpa melakukan verifikasi atau refleksi mendalam. Ini mengakibatkan keputusan yang diambil seringkali tidak berdasarkan analisis yang matang, melainkan hanya mengikuti arus pendapat umum atau tradisi. Akibatnya, rendahnya tingkat berpikir kritis turut menjadi salah satu penyebab terhambatnya inovasi dan perkembangan teknologi di Indonesia. 5.
Minat baca yang rendah membaca adalah jendela dunia yang bisa membuka wawasan dan merangsang kemampuan berpikir. Namun, data menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Kebiasaan digital versus kebiasaan membaca. Di era smartphone dan media sosial, banyak masyarakat lebih memilih scrolling tanpa tujuan yang jelas daripada membaca buku atau artikel mendalam. Padahal, membaca secara rutin bisa melatih otak untuk berpikir lebih analitis dan kreatif. Pengaruh terhadap SDM, kurangnya kebiasaan membaca ini tentunya berdampak pada terbatasnya pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis yang sangat diperlukan untuk bersaing di kancah global. Selain faktor internal yang sudah kita bahas, ada pula beberapa faktor eksternal yang turut memengaruhi kualitas SDM di Indonesia. 1. Sistem pendidikan yang belum optimal. Walaupun pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Infrastruktur dan kualitas guru, keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan untuk guru, dan sistem evaluasi yang belum sepenuhnya mengedepankan kreativitas merupakan beberapa hambatan utama. Distribusi pendidikan, ketimpangan akses pendidikan antara kota besar dan daerah terpencil juga menjadi masalah yang serius. Hal ini menyebabkan disparitas dalam kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia. 2. Pengaruh globalisasi dan teknologi. Di era digital, perkembangan teknologi memberikan tantangan sekaligus peluang. Adaptasi teknologi. Banyak industri global telah mengimplementasikan teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Indonesia harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal, namun hal ini menuntut SDM yang cepat belajar dan inovatif. Kesenjangan digital. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi, sehingga muncul kesenjangan dalam pengembangan potensi SDM. Setelah mengetahui berbagai tantangan yang ada, langkah selanjutnya adalah mencari solusi agar kita bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara signifikan. Berikut beberapa strategi yang bisa kita terapkan. 1. Mendorong budaya belajar seumur hidup. Pendidikan tidak berhenti di bangku sekolah atau kuliah. Self-learning. Gunakan waktu luang untuk membaca buku, mengikuti kursus online, atau belajar hal baru melalui platform digital. Komunitas belajar, bergabung dengan komunitas atau forum diskusi yang bisa saling mendukung dan berbagi ilmu. 2. Mengasah kemampuan berpikir kritis. Kebiasaan berpikir kritis harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan yang interaktif. Sekolah dan perguruan tinggi perlu mengadopsi metode pembelajaran yang menekankan diskusi, debat, dan studi kasus, sehingga siswa terbiasa mengevaluasi dan mencari solusi secara logis. Literasi media. Di tengah maraknya informasi di internet, kemampuan untuk memilah dan menganalisis informasi menjadi sangat penting. Dengan demikian, masyarakat bisa menghindari jebakan informasi palsu atau mitos yang tidak berdasar. 3. Meningkatkan minat baca buku adalah sumber pengetahuan yang tak ternilai. Program literasi, pemerintah dan pihak swasta dapat bekerja sama mengadakan program literasi untuk anak-anak dan dewasa, seperti festival buku, klub membaca, atau diskusi sastra. Digital Library mengembangkan perpustakaan digital yang mudah diakses akan membuka kesempatan bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri untuk mendapatkan bahan bacaan berkualitas. Keempat, perbaikan sistem pendidikan. Investasi di sektor pendidikan harus terus ditingkatkan agar setiap anak bangsa mendapatkan akses yang setara. Pelatihan guru, program peningkatan kompetensi guru melalui workshop dan pelatihan berkelanjutan akan membantu meningkatkan kualitas pengajaran. Infrastruktur digital, dengan menyediakan fasilitas teknologi informasi di sekolah, siswa dapat terbiasa dengan alat-alat digital yang akan sangat berguna di masa depan. 5. Mengubah mindset dan mengikis budaya negatif. Transformasi SDM tidak hanya soal peningkatan kompetensi, tetapi juga tentang merubah pola pikir, membangun mental juara, mulai dari menghargai proses belajar, berani menerima kegagalan, dan terus mencari solusi inovatif dalam menghadapi masalah, mengurangi efek ego. Seperti yang pernah dikatakan dalam buku Clear Thinking karya S.H. Paris, penting bagi kita untuk merendahkan hati dan terbuka terhadap kritik serta masukan, daripada terus terjebak dalam keyakinan semata. Meningkatkan kualitas SDM bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Baik individu, komunitas, maupun pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Peran pemerintah.
Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pengembangan SDM seperti peningkatan anggaran pendidikan, penyediaan beasiswa, dan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan teknologi di seluruh daerah merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan kualitas SDM. Peran individu dan komunitas. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan berinovasi. Komunitas pun dapat berperan sebagai wadah untuk saling berbagi ilmu, mendiskusikan ide, dan menginspirasi satu sama lain agar tidak terjebak dalam pola pikir yang stagnan. Dengan membangun jaringan yang solid antar sesama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan potensi diri. Dari pembahasan di atas, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. 1. Kesadaran diri mengubah pola pikir negatif seperti kemalasan, logika mistika, dan ketidakpedulian terhadap pendidikan adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas diri. 2. Peran proaktif. Baik pemerintah maupun masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem pendidikan dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan SDM. 3. Kebiasaan sehat. Membiasakan diri membaca, berpikir kritis, dan terbuka terhadap ilmu baru akan mengasah kemampuan kita untuk beradaptasi dan bersaing di era modern. Ingatlah, perubahan tidak terjadi secara instan, namun dimulai dari langkah kecil setiap hari. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal untuk memutus mata rantai pola pikir yang selama ini menghambat kemajuan kita. Jangan hanya puas dengan status quo, tetapi teruslah mencari cara untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Sebelum mengakhiri video ini, aku ingin mengajak kalian untuk berdiskusi di kolom komentar. Apakah ada faktor lain yang menurut kalian turut mempengaruhi rendahnya kualitas SDM di Indonesia? Atau mungkin ada ide-ide kreatif lain untuk mengatasi permasalahan ini? Tulis pendapat kalian, karena setiap masukan sangat berarti untuk kita bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang akan mengupas tuntas berbagai isu penting di Indonesia. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita masing-masing. Dengan pengetahuan dan tekad, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh bangsa. Salam sukses dan sampai jumpa di video berikutnya.